mulai. Oke, baik. Terima kasih Pak Bim. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya menyapa dengan penuh hormat sekaligus dengan penuh semangat kepada Ketua Sanggar kita yang luar biasa, Ibu Iis Nurhainah MPD. Selamat siang, Bu. Selamat siang, tapi semangat pagi ya Bu ya. Dan sehat dan bahagia selalu. Juga kepada Bapak Bima, Bapak Bima Arya, SPDGR yang saat ini beliau sebagai Ketua MGMP Biologi yang selalu penuh dengan ide-ide segar dan cemerlang dan insya Allah nanti akan membawa kemajuan bagi MGMP kita. Dan tidak lupa kepada Bapak Ibu semuanya saya sampaikan salam hangat kepada Bapak Guru hebat yang hari siang ini masih dengan semangat mengikuti kegiatan Badak 4 kita. Baik, buah lontar, buah kecapi. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam kegiatan Badak 4 yang mengangkat kegiatan webinar menyusun perangkat pembelajaran biologi berbasis deep learning. Agenda kegiatan kita hari ini yang pertama pembukaan, kemudian nanti sambutan Ketua Sanggar, yang ketiga ada sambutan Ketua MGMP, yang keempat tentu saja acara inti yang kita sangat nantikan tentang materi menyusun perangkat pembelajaran biologi berbasis deep learning. Yang kelima nanti dilanjutkan dengan tanya jawab, dan yang keenam ada penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita di siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Berdoa hening, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga doa kita menjadi pembuka jalan bagi ilmu yang bermanfaat di hari ini. Selanjutnya, kita masuk pada acara sambutan dari Ketua Sanggar dari Ibu Iis Nurhainah MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurwidi, terima kasih kepada seluruhnya. Ini satu sekolah nih ada dalam satu kamera. Saya suruh rekan-rekan di Bojongmangu ikat semua. Baik, terima kasih juga ke narasumber instruktur nasional kita, Bu Miss Dian. Sudah lama tidak bertemu, mudah-mudahan sehat selalu. Oke, baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi ya biar kita lebih fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh pengurus yang sudah mensiasati Badak 4, karena Badak 1, 2, 3 juga kita selalu hadir. Cuma agak lama karena ada beberapa hal tantangan challenge di salah satu pengurus kita ya Pak Bima. Mudah-mudahan istrinya sehat terus, Pak Bima kembali bisa beraktivitas secara normal karena kemarin ngadunya tidak normal katanya. Amin, Ya, amin. ada anomali. Jadi mudah-mudahan tidak mengurungkan niat berkolaborasi dengan rekan-rekan semuanya. Jujur sebenarnya ke pengurus saya inginnya luring ya, tetapi kalau offline itu banyak hambatannya karena saya tahu aktivitas di sekolah Bapak Ibu, terutama para pengurus ini rata-rata pada kasek ya. Jadi mereka Masya Allah gitu kesibukan di kelasnya dan di SMA itu kesibukannya luar biasa mulai dari KSN, FLS 2N, O2SN, kemudian kemarin baru kita selesai
ANBK, sebentar lagi mulai simulasi TKA dan sebagainya ya. Jadi kalau dibilang guru itu paling santai, salah besar. Baik, untuk ke materi saya rasa nanti itu spesialis buat Miss Dian ya. Sebenarnya saya pengen mengundang Miss Dian ke Bojongmangu biar tahu gitu Miss Dian ya. Nanti next kita undang, mudah-mudahan punya kesempatan berkenan berkolaborasi dengan kami. Eh, saya rasa deep learning mungkin sudah teman-teman yang lain yang biologi juga sudah IHT di sekolahnya masing-masing. Kalau kami belum, insya Allah dalam waktu dekat. Terutama kalau di Bonlab kan sudah langsung grouping per mapel gitu ya, langsung bikin dan sebagainya. Saya juga menginginkan seperti itu. Di Sukatani juga sudah ya Pak Iip ya. Keren-keren pokoknya sekolah-sekolah yang menjadi inspirasi buat saya sebagai kepala sekolah di Bojongmangu. Jadi saya berharap walaupun daring, kita tidak mengurangi esensi yang akan kita dapatkan. Saya paham pengurus sekarang sibuk, tetapi dengan loyalitas yang tinggi ingin tetap melakukan kolaborasi di mana bisa memfasilitasi ketidaktahuan atau kekurangpahaman ya di antara kita, apalagi misalnya sekolah yang belum IHT dan sebagainya. Walaupun kadang sudah IHT itu kan paling 1-2 hari. Kadang terbatas pemahaman kita. Bahkan ketika kita sudah IHT malah nambah bingung. Sebenarnya proses bingung itu bagus. Kenapa? Karena bingung itu berarti mau menuju paham. Kalau misalnya nggak bingung-bingung amat, nggak pusing-pusing amat, berarti nggak ada unsur masuk ke paham gitu ya. Jadi untuk deep learning yang apa sih sebenarnya kita pahami bareng-bareng bahwa deep learning itu bukan kurikulum, tetapi pendekatan, di mana pendekatan salah satu pendekatan dalam kurikulum sekarang di mana lebih cenderung kepada 3 aspek yaitu meaningful, kemudian berkesadaran, kemudian bermakna dan menyenangkan. Yang ada full-fullnya gitu, trio full ya Miss Dian ya. Kemudian tujuan utamanya apa sih? 8 profil lulusan gitu ya, dari mulai dari berketuhanan sampai terakhir komunikasi dan sebagainya. Kalau kita hubungkan sama Bapak Aing mah udah ada Pancawaluyana, ada semua di situ gitu ya. Saya cuma berharap setelah ada ini kita bisa menerapkan bahwa saya hanya berharap guru-guru biologi di Kabupaten Bekasi punya kualitas yang di atas rata-rata. Bisa jadi agent terbaik di sekolahnya masing-masing, tidak memiliki karakter yang unggul di mana dia bisa memberikan impact atau atmosfer yang baik di sekolahnya. Jadi itu yang jauh lebih utama sebagai guru. Banggalah menjadi guru karena kalau kita tidak bangga terhadap profesi kita nggak akan punya makna apa-apa dalam pekerjaan kita gitu ya. Mungkin SMA sekarang karena di provinsi sedang berada dalam tekanan semuanya ya Bapak Ibu, terutama para kepala sekolah dan Bapak Ibu guru juga sangat disorot banget. Marwah guru tuh sudah separuh hilang gitu ya. Tapi kita tidak usah berkecil hati, tidak usah memblumingkan sesuatu yang negatif. Udah berkarya aja gitu. Sudah positif saja. Ngapain ngurusin yang negatif gitu ya. Kalau bisa yang negatif mah diminimalisasi aja, nggak usah digibahin. Karena kalau digibahin kepengennya gitu ya makin nggak benar gitu. Jadi lebih baik kita berkarya aja, fokus bahwa kita memberikan pendidikan yang terbaik, pelayanan prima kepada siswa-siswi kita, mencoba banyak mendengarkan siswa karena kita harus menghamba gitu ya. Jadi salah kalau kita kebanyakan bicara tapi tidak memberi kesempatan untuk mendengarkan gitu. Saya juga sekarang berevaluasi diri, refleksi diri bahwa kebanyakan ngoceh juga nggak bagus gitu ya. Lebih baik kita harus banyak mendengarkan, mencoba meresapi perasaan orang lain, perasaan anak-anak kita gitu. Itu yang perlu dikembangkan oleh kita semua. Sama saya juga masih belajar. Harusnya saya juga ikut ya, ternyata nilai saya kalah sama Miss Dian gitu ya. Miss Dian waktu seleksi fasilitator nilainya 100 ya. Kita colek Bu Vina tuh. Ya.
Sedangkan, waduh ini mah saya kalah kalau saya ingin sama Miss Dian ya, saya bilang gitu. Tapi siapapun itu saya yakin teman-teman dari Mapel Biologi akan memberikan yang terbaik begitu pun. Jadi ini dalam rangka sharing ya ilmunya siapapun, jangan ada yang merasa saya mah nggak bisa gitu, nggak ada istilah nggak bisa. Pasti kita bisa semua. Kemudian kalau yang merasa sudah mampu mendapatkan ilmu dari yang lain, untuk sekarang kosongkan dulu lah gelasnya. Kita sapi ya, kita hargain rekan kita yang ini sharing dan ilmunya diinikan. Kalau misalnya nanti kesulitan-kesulitan, saya rasa Miss Dian sangat terbuka sekali untuk konsultasi dan sebagainya. Mungkin itu saya berharap banyak guru-guru biologi yang ada di Kabupaten Bekasi menjadi agen yang baik di sekolahnya dan memberikan atmosfer yang baik. Jadi tidak ada lagi guru biologi yang nggak mau pergi MGMP karena nggak dibayar sama sekolahnya. Nggak ada yang seperti itu ya. Masa iya sih hanya untuk transport ini gitu ya? Enggak. Jadi ke depannya saya ingin bertemu dengan Bapak Ibu, cukup kangen. Sebenarnya saya masih merasa seperti anggota MGMP gitu ya. Saya nggak merasa sebagai ketua sanggar karena kalau ketemu pun saya masih sehai-sehai saja gitu. Mungkin Bu Hapsah, Pak Iskandar karena berbarengan dengan satu instansi dengan saya ya. Jadi sudah tahu saya mau ya biasa aja gitu ya. Itu hanya jabatan tambahan saja Bapak Ibu. Pada hakikatnya saya bangga menjadi guru biologi. Mungkin itu kadang kangen juga sih saya eh, jadi guru biologi, kadang gantiin Bu Hafsah, kadang kalau jadi kepala sekolah kalau muter guru yang nggak adanya bahasa Indonesia jadi guru bahasa Indonesia. Kalau ada bahasa Inggris yang nggak ada ya jadi guru bahasa Inggris gitu ya. Pokoknya mah kudu bisa we guru aya namanya. Mungkin itu saja biar tidak membuang waktu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu hebat, Pak Dedi, Pak Budili, Bu Retno, Bu Vina. Oh, pokoknya semuanya deh. Saya kangen sekali terhadap Bapak Ibu. Maaf tidak saya sebutkan satu-satu. Tadi ada Bu Rugun. Semoga sehat selalu Bu Rugun. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertumbuh ini menganggap bahwa wah ini adalah sebuah peluang kalau Oke. Baik, Bapak Ibu, bunga melati harum baunya di tepi Cakep. taman bersama mawar. Terima kasih atas sambutannya menambah semangat dalam belajar. Benar, satu hal yang saya catat dari Bu Iis dalam sambutannya bahwa ini menjadi impian kita semuanya yang menjadi harapan Bu Iis bahwa guru biologi itu harus menjadi guru yang terbaik di sekolahnya sehingga bisa menjadi agen perubahan untuk sekolah kita menjadi lebih baik dan lebih maju. Baik, selanjutnya kita berikan waktu kepada Bapak Bima untuk memberikan sambutan sebagai Ketua MGMP Biologi. Kepada Pak Bima, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, guru-guru biologi dari Kabupaten Bekasi yang saya hormati, Ketua Sanggar kita Ibu Iis Nur Ainah yang senantiasa membersamai, yang saya hormati pembicara kita pada hari ini, Bu Dian Rosalina. Ya, nampaknya sudah siap ini untuk menyampaikan materi. Yang saya banggakan rekan-rekan guru MGMP Biologi se-Kabupaten Bekasi. Pada hari ini kita akan sama-sama berkolaborasi, ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari inspirasi, ya, karena pembelajaran biologi ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah pastinya. Nah, kebijakan pemerintah itu penuh dinamika. Oleh karena itu, sebagai guru, salah satu syaratnya adalah kita harus jadi guru yang adaptif. Apapun kebijakan yang dikeluarkan, pasti memiliki sisi positif tersendiri. Ya, kadang ada bagian dari kita yang mengeluh, kok kebijakannya berubah-ubah, kurikulumnya perubahan terus, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ujian bagi kita, Bapak Ibu. Apakah kita sebagai guru adalah guru yang adaptif? Ya, karena dinamika kehidupan pun senantiasa berubah-ubah ya. Jangan sampai ketika kurikulum berubah,
kita tidak mampu ya untuk beradaptasi untuk mengikutinya. Ya, oleh karena itu, setiap orang pastinya punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kalau kita berusaha menghadapinya sendiri tidak akan mampu. Yang harus kita lakukan adalah saling berkolaborasi. Kita pada saat ini ada di event Badak ya. Badak adalah salah satu program MGMP Biologi Kabupaten Bekasi, Bincang Daring Komunitas ya. Tema yang akan kita ambil adalah menyusun perangkat pembelajaran biologi berbasis deep learning. Jadi nanti kita akan gali bersama Budian, apa sih deep learning itu dan bagaimana sih konsep dasarnya serta bagaimana implementasinya dalam perangkat pembelajaran. Nah, untuk kegiatan kali ini sudah kami sediakan modular untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin akan saya share dulu di sini. Ini adalah modulnya, Bapak Ibu. Intinya semuanya sudah ada di sini ya. Ini adalah rangkuman dari inspirasi-inspirasi, kebijakan dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada saat itu kita ada di fase ini nih. Kebetulan untuk deep learning ini kami meluncurkan sebuah trilogi. Jadi ada Badak 4, Badak 5, Badak 6 ya. Nah, next webinarnya masih tanda tanya sebagai surprise. Kita sekarang ada di Badak keempat. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa mengikuti semua sesinya. Nanti link ini akan saya bagikan. Nanti di flyernya bisa Bapak Ibu klik. Nanti akan mengarah ke informasi ya terkait dengan pengalaman belajar. Nanti kita usai webinar ini kita isi ya Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu mengisi sebagai syarat terbitan sertifikat. Saling memotivasi ya di link ini nanti kata-kata Bapak Ibu akan muncul di sini. Ya, kemudian ini adalah biodata yang nanti akan dibacakan oleh Bu Nurwidi dan bahan tayangnya juga sudah ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahan tayang sudah ada dan lain sudah ada. Jadi nanti ketika webinar sedang berlangsung tidak perlu dikomentari PPT-nya tolong dibagikan dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya sudah lengkap dengan kami sajikan kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi ada satu hal lagi nih, ya, karena namanya kolaborasi Bapak Ibu, ya kami di sini juga bukan yang paling hebat, ya pemateri di sini juga bukan yang bisa segalanya. Kita semua harus saling belajar dalam kegiatan MGMP Biologi. Oleh karena itu, ada penugasan Bapak Ibu. Usai kegiatan ini, nanti kita berbagi dan berkolaborasi terkait modul RPP yang sudah kita buat yang memuat pendekatan deep learning. Karena saya yakin Bapak Ibu pasti sudah membuatnya di sekolah. Nah, termasuk nanti di sesi tanya jawab, apabila Bapak Ibu ingin menanyakan kepada pemateri, ya, kira-kira, oh kalau menurut Ibu materi RPP atau modul saya ada kekurangan, kelebihan, apakah pendekatannya sudah sesuai penempatannya dan lain sebagainya, kami persilahkan. Karena ini adalah forum diskusi terbuka. Nah, nanti kami minta Bapak Ibu untuk mengklik dan mengirimkan modul atau RPP kelas 10, 11 maupun 12, pilih salah satu ya yang Bapak Ibu kuasai, yang Bapak Ibu desain dengan sangat menarik ya berkaitan dengan deep learning sebagai sarana kita berbagi praktik baik dengan rekan-rekan MGMP se-Kabupaten Bekasi ya. Jadi demikian eh, rencana belajar kita pada hari ini. Ya, silakan menikmati alurnya Bapak Ibu, nikmati sajiannya, resapi semua yang nantinya akan disampaikan. Kemudian jangan lupa aktif dalam diskusi, yang mana nanti juga di sesi terakhir akan ada pengumuman, ya, karena kita ada kabar baru nih. Kalau kita lihat Bu Iis tuh bajunya kelihatannya eh, ada merah-merahnya ya. Iya, betul. Beda ya, Pak ya? Kita sorot dulu ya, Cakep, sorot dulu betul, sebentar cakep. nih. Iya, betul. Coba kita sorot dulu Bu Is. Mangga Bu Is bisa bisa ini dulu Bu Is. Open mic dulu. Ya, mungkin bisa geser kanan, geser kiri. Ya, Kayaknya kita baju jadi model iya, dadakan dulu. kayaknya bajunya keren banget itu. Yes, tuh, mantap. Oh, Nah, ya Bapak Ibu, bajunya betul. ada tulisan MGMP biologinya. Nah, Oke, ya, cakep. oh, di mana sih pesennya ya? Nah, nanti akan Iya, kita sampaikan di akhir tuh, acara. benar. Jadi jangan ketinggalan Bapak Ibu, ikuti terus acaranya sampai akhir. Ya, termasuk nanti di akhir acara ada door prize berhadiahnya untuk Bapak Ibu yang istilahnya memberikan kesimpulan dan sumbang saran yang menarik untuk MGMP kita, ya, agar
kita menjadi cahaya Bapak Ibu ya. Sebagaimana tema Badak keempat kali ini, ya kita punya slogan, jadilah cahaya yang menerangi, jadilah pendidik yang menginspirasi. Ya, Tuh, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, cakep. mewakili segenap jajaran pengurus MGP Biologi Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bima. Ikan gurame bersama ikan teri berpadu hangat dengan sambal terasi. Sambutannya luar biasa sekali, menggugah semangat, menambah motivasi. Motivasi yang saya catat dari Pak Bima hari ini adalah berbagi itu indah. Makanya kita nanti Bapak Ibu dimohon untuk berbagi modul ajar yang sudah Bapak Ibu susun di link yang sudah disediakan oleh panitia. Baik, terima kasih Pak Bima sekali lagi. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan menginjak pada acara inti tentang materi penyusunan perangkat pembelajaran biologi berbasis deep learning. Ini adalah hal yang kita tunggu-tunggu di kegiatan kita pada hari ini. Kita akan belajar langsung dengan narasumber yang luar biasa tentang bagaimana menyusun perangkat pembelajaran biologi berbasis deep learning. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita, yaitu ada Ibu Dian Rosalina Sihotang SPT MPD. Selamat siang Bu Dian. Saat Selamat ini siang, beliau Ibu. Baik, beliau sebagai guru pengajar biologi di SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang pastinya memiliki segudang pengalaman dan keahlian yang siap untuk ditularkan kepada kita semuanya. Dan catatan yang saya terima bahwa beliau adalah fasilitator pembelajaran mendalam Provinsi Jawa Barat, pengembang multimedia pembelajaran interaktif di ruang GTK Rumah Pendidikan, narasumber di berbagi praktek baik BPGP Provinsi Jawa Barat, pengajar praktek guru penggerak angkatan 10 dan 11, penelaah pengajar perangkat ajar platform Merdeka Mengajar, penulis modul ajar PMM Direktorat SMA dan Pusat Kurikulum, praktisi mengajar Kemendikbudristek dengan LPDP dan Kampus Merdeka, tim advokasi kurikulum Merdeka dan PMM Direktorat SMA Kemendikbudristek, tim Kokapten Belajar ID KCD 3 Provinsi Jawa Barat, guru penggerak Angkatan 1 Provinsi Jawa Barat, Google Certified Educator tingkat 1, 2, dan Google Certified Trainer, mentor Google Master Trainer di tingkat 1 dan 2, dan juga guru pembimbing peneliti remaja KIR dan LIPI dari BRIN juga. Wow, benar-benar Bapak Ibu hari ini berarti ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya karena kita sangat beruntung sekali narasumber kita pada siang hari ini ibarat yang kita pesan makanan ini kita sudah mendapatkan paket komplit spesial dengan telurnya gitu. Jadi hebat sekali Bapak Ibu, mari kita manfaatkan waktu kita untuk menyimak pemaparan materi dari Ibu Dian. Kami berikan waktu sekitar 45 menit, Pak Bima, cukup? Iya, baik. 45 menit untuk pemaparan dari Bu Dian, narasumber kita. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bu Dian. Baik, Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Bapak dan Ibu, mohon izin sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Iis Nuraina selaku Ketua Sanggar MGMP Biologi, kepada yang saya hormati Bapak Bima Aryo, dan juga kepada yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MGMP Biologi yang saya kagumi, dan juga Bapak Ibu guru biologi se-Kabupaten Bekasi yang saya cintai. Bapak dan Ibu, mohon izin sebelumnya
terimalah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelum mulai ke pemaparan, mungkin sedikit saya berbagi sebuah memori terindah dengan Bu Iis sekitar 15 tahun yang lalu. Mungkin beliau udah lupa. Waktu itu kami sama-sama membimbing lomba di UNJ. Dulu itu Bapak Ibu saya masih honorer. Benar-benar tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Bapak Ibu tahu, Bu Iis itu duduk sama saya di pinggir jalan, kayak ada beton gitu di tengah jalan bahkan yang bukan tempat yang apa ya proper gitu. Kami berbagi lontong sayur, Bapak Ibu. Sampai saat ini saya masih ingat gitu ya. Walaupun kami berdua tidak ada yang jadi juara, karena yang juara dari SMA 1 Kota Bekasi saat itu, Olimpiade Biologi kalau saya tidak salah. Beliau mewakili Ciksel, saya dari Tamsel 1 gitu. Kami berdua nothing tulus, benar-benar seperti apa ya semut menghadapi gajah. Di sana tuh ada BPK Penabur, Mahatma Gandhi. Tapi ya memang kami berdua nggak tahu malu, jadi kami pede aja. Benar-benar. Yang lain pembinanya tegang-tegang, kami makan lontong sayur, Bapak Ibu. Gak disangka kan beliau sekarang jadi kepala sekolah, salah satu kepala sekolah yang hebat di Kabupaten Bekasi. Dulu mah kami berdua benar-benar kayak orang gelandangan. Jadi saya selalu ingat itu. Beliau begitu humble-nya, orang yang waktu itu beliau pembina. Saya tuh asisten pembina dulu. Jadi beliau pembina eskul. Waktu itu sudah pengurus MGMP juga gitu, atau malah udah ketua MGMP dulu. Saya ingat banget. Jadi Ibu sampaikan hormat saya kepada Bu Iis, walaupun kita lama tidak ketemu, tapi kita sering saling melihat status WA. Semoga Ibu Iis selalu sehat, selalu amanah ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, sekarang saya mohon izin untuk berbagi yang bisa saya bagikan. Jadi untuk hari ini intinya saya berbagi ya Bapak Ibu, bukan berarti di sini saya menjadi pribadi yang lebih tahu dari Bapak Ibu, bukan. Tapi memang kesempatannya saat ini eh, itu yang bisa saya bagikan. Nah, apakah sudah muncul? Sudah, Bu Dian? Ya, Sudah baik. Saya terlihat. coba present ya. Nah, saya akan coba 45 menit secepat yang saya bisa, tapi tetap sesederhana yang memungkinkan. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi sedikit yang bisa saya punya. Semoga ini boleh menjadi inspirasi bagi kita semua yang ada di sini. Baik, sebelumnya kita akan melihat pembelajaran mendalam atau deep learning. Untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, deep learning lebih dikenal dengan istilah pembelajaran mendalam. Kenapa harus pembelajaran mendalam? Waktu itu saya berkesempatan mengikuti workshop pembelajaran mendalam langsung dengan Prof. Yuli. Prof. Yuli ini Bapak Ibu merupakan tim pengembang Kemendikdasmen yang memang beliau apa ya bisa dikatakan brainnya dari pembelajaran mendalam. Beliau saat ini adalah atase Dikbud di Canberra. Waktu itu kami workshop di Bali selama 5 hari dan saya berkesempatan bertanya langsung pada beliau kenapa harus pembelajaran mendalam. Sedangkan kurikulum Merdeka saja belum semuanya paham. Kenapa sudah tiba-tiba ada? Apakah memang betul ganti menteri, ganti kurikulum? Saat itu yang beliau bisa sampaikan adalah satu statement yang mengubah mindset saya, prinsip saya, oh oke, aku mau belajar pembelajaran mendalam. Saat itu beliau menyampaikan bahwa apapun selama itu yang terbaik bagi murid kita, bagi anak didik kita, mari kita dukung, mari kita ikuti. Jadi apapun kebijakan selama itu untuk kebaikan putra-putri kita di sekolah, mari kita dukung dan laksanakan.
Nah, saya kan mikir juga, oh betul juga ya. Jadi kita berprasangka baik selama memang ini hal yang baik, mari kita ikuti. Kenapa saya bilang ini adalah hal yang baik, Bapak Ibu? Mari kita lihat latar belakangnya. Saat ini, Bapak Ibu bisa lihat latar belakang ini naskah akademik ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca, di mana perubahan masa depan sulit diprediksi, permasalahan mutu pendidikan, literasi, numerasi, dan Bapak Ibu udah pernah baca ini. Tapi ada satu hal Bapak Ibu, nah ini dia yang benar-benar membuat saya berpikir sepertinya kita harus belajar pembelajaran mendalam ini. Bapak Ibu, di slide yang ada di depan Bapak Ibu adalah aktivitas schooling but not learning. Schooling, sekolah, without learning, tanpa belajar. Anak murid datang ke sekolah tanpa adanya proses belajar. Jadi sekedar mengisi rutinitas, habituasi, dan lain sebagainya. Lantas kira-kira apa yang akan diakibatkan oleh kegiatan seperti ini? Jadi yang pertama adalah flat learning profile, di mana schooling without learning ini adalah kajian atau riset yang dilakukan pada tahun 2014, di mana grafik ini menjelaskan antara siswa di grade 1 SD, sampai grade 12, atau kita sebut sebagai kelas 12 SMA, itu adalah pengetahuan yang mereka miliki itu datar, artinya tidak ada penambahan pengetahuan atau tidak ada perbedaan pengetahuan yang signifikan antara murid SMA dengan murid SMP. Jadi kalau diminta menjawab soal yang sama, maka anak SMP dengan SMA itu jawabannya juga sama, tidak ada perbedaan signifikan. Nah, ini yang disebut schooling without learning. Nah, schooling without learning ini akan berbahaya untuk kita, untuk Indonesia ke depannya. Di mana hasil PISA 2022 bahwa murid Indonesia lebih besar dari 99% hanya bisa menjawab soal level 1 sampai 3 atau kita sebut lower order thinking skills, LOTS ya. Kemudian hasil PISA yang berikutnya adalah hanya atau kurang dari 1% yang bisa menjawab soal level 4-6 atau higher order thinking skill atau HOTS. Ini pun berimplikasi kepada kemampuan membaca matematika dan sains. Nah, hal ini adalah sesuatu yang merupakan concern kita bersama Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah pendekatan pembelajaran yang bukan hanya teori, namun bisa membuat siswa mencari solusi akan isu-isu yang lokal maupun global. Artinya, ketika Bapak Ibu guru, apapun mapelnya, mengajar di depan kelas, diharapkan ilmu itu tidak asal lewat, tapi digunakan oleh siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di hidupnya dari mulai sederhana sampai kompleks. Nah, pendekatannya adalah pembelajaran mendalam. Kenapa harus pembelajaran mendalam? Di sini ada yang namanya keterlibatan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mempelajari ini mengatakan, loh, semua pendekatan pun ada keterlibatan murid kok, berkesadaran juga, memuliakan, mungkin namanya saja yang berbeda. Nah, memang ada perbedaan Bapak Ibu tentang pendekatan pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah untuk keterlibatan di mana murid selain student center, murid juga diminta sampai mencari solusi atau jalan keluar atas masalah. Nanti saya akan jelaskan di belakang lebih terperinci lagi. Di sini ada keterlibatan, lalu ada berkesadaran, kemudian memuliakan, pengembang budaya belajar, pemanfaatan teknologi digital, dan multi interdisiplin ilmu. Berkesadaran di sini maksudnya murid menyadari pentingnya ilmu tersebut bagi hidupnya, lalu memuliakan. Dalam pembelajaran di kelas ada aktivitas di mana kita memberikan apresiasi kepada murid, dan murid pun mengapresiasi atau memuliakan gurunya. Jadi timbal balik ya.
Lalu ada pengembang budaya belajar, di mana guru menjadi sosok teladan yang inspiratif, yang bisa membuat siswa menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Dan dalam pembelajaran mendalam juga ada pemanfaatan teknologi digital. Nanti saya akan tunjukkan salah satu contoh yang disebut dengan MPI. Ini yang terbaru, Bapak Ibu. Saya berkesempatan waktu itu bergabung dalam tim prioritas Astacita Pak Presiden, yaitu transformasi digital, di mana nanti akan ada Bapak Presiden itu ingin supaya setiap sekolah di kelasnya itu ada yang namanya smart classroom, di mana nanti sama Bapak Presiden beberapa sekolah akan dibagi beberapa gelombang sebuah properti yang dinamakan IFP atau Interactive Flat Panel. Nah, itu nanti di dalamnya, kan kalau misalkan yang kemarin hanya dibagikan smartboard-nya saja. Namun yang saat ini di dalam smartboard-nya pun atau di dalam IFP-nya sudah ada multimedia pembelajaran. Oke, yang berikutnya adalah adanya multi atau interdisiplin ilmu. Jadi diharapkan nanti ketika pembelajaran di kelas ada sebuah aktivitas yang melibatkan beberapa atau kolaborasi lintas disiplin ilmu. Misalkan menggabungkan dengan prakarya, dengan ekonomi, dengan kimia, biologi dalam satu aplikasi. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, wah apa nggak repot itu ya? Bagaimana asesmennya? Seperti apa aktivitasnya? Nanti juga kita pelajari. Ya, kita masuk ke pengertian dari pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam yang digadang-gadang oleh Prof. Mukti ini memiliki pengertian yang pertama, pendekatan yang memuliakan, di mana menekankan proses suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nanti kita akan pelajari satu persatu di pelajaran biologi, apa sih berkesadaran, apa itu bermakna, apa itu menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi, maksud dari pembelajaran mendalam, kalau misalkan ada istilah educating mind without educating heart, it's no education at all. Artinya, mendidik isi kepala tapi tidak mendidik hati, itu sama sekali bukanlah sebuah pendidikan. Jadi, kalau yang mendidik itu attitude-nya ada, adabnya ada, ilmunya juga ada. Seperti itu ya. Lalu ini adalah sebuah contoh mind mapping atau peta konsep mengenai pembelajaran mendalam. Di sini pembelajaran mendalam menggunakan prinsip berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Ya, ini dia tadi ya. Baik. Kemudian, adapun kerangka kerja pembelajaran mendalam, kalau kita melihat lingkaran ini, Bapak Ibu, ini tuh adalah sebuah penjelasan tentang PM atau pembelajaran mendalam. Kalau Bapak Ibu menguasai lingkaran ini, otomatis Bapak Ibu menguasai PM. Sebenarnya inti dari PM itu ada di sini. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari yang paling dasar yang berwarna putih. Yang berwarna putih ini adalah 8 dimensi profil lulusan. Ini adalah tujuan kita. Ibaratnya kita mau kemana nih? Mau ke Bogor kah? Mau ke Bandung? Atau mau ke Banten? Ya, ini tujuan kita. Diharapkan siswa-siswi kita memiliki 8 dimensi profil lulusan ini, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, penalaran kritis. 8 ini dari mana sih? Ini adalah dari Sisdiknas, Bapak Ibu. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 tahun 2006 kalau saya tidak salah ya. Ini adalah diambil dari memang Sisdiknas kita tuh ini. Nah, makanya ditambahkan 2, kesehatan dan juga kewargaan gitu. Karena memang di dalam Sisdiknasnya ditulis Undang-Undang Guru Dosen tahun 2006 itu. Nah, 8 ini gimana cara untuk bisa mencapai tujuan? Seperti kalau kita mau ke Bogor, kita harus naik apa gitu. Kita pakai apa? Kita bisa pakai pesawat kah?
Kalau ke Bogor, atau kita pakai kereta saja, atau kita bisa naik angkot, atau bawa mobil pribadi. Nah, itulah caranya menggunakan pengalaman, atau sorry, prinsip pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Apakah ini harus ada dalam satu kali pertemuan? Tidak harus ya Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah orang yang paling kenal dengan kelasnya, dengan murid-muridnya. Jangan dipaksakan ketiganya ini ada dalam satu pertemuan. Nanti Bapak Ibu muntah darah ya. Jadi mana yang sesuai, mana yang memang cocok, itu yang Bapak Ibu pakai. Jadi nggak usah dipaksakan tiga-tiganya. Namun, sebaiknya ada dalam satu tujuan pembelajaran. Karena kan kadang satu TP itu kan beberapa kali pertemuan kan, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah, itu sangat diharapkan ketiganya ada dalam satu TP, tapi tidak perlu ada dalam setiap pertemuan. Lalu yang berikutnya, kita kira-kira pakai apa setelah udah pengalaman ya? Diharapkan dia pakai pengalaman eh, BBM kita sebutnya ya, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Lalu pakai angkot apa lagi misalkan? Pakai prinsip pembelajaran eh, yang disebutnya memahami, sorry, prinsip pembelajarannya BBM, lalu pengalamannya memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, ada 2 versi Bapak Ibu yang beredar di luar sana. Ada versinya Puskurjar. Ya, yang saya dengar itu adalah ini tidak perlu tersusun. Artinya ini bukan sintak ya. Ini bukan sintak. Kita samakan persepsi dulu. Ini bukanlah sintak. Kalau Puskurjar bilang boleh mana dulu yang mulai. Boleh merefleksi dulu, boleh memahami dulu, boleh mengaplikasi dulu. Itu versi Puskurjar. Kalau versinya Prof. Yuli, yang pernah saya dapatkan, proses memahami, mengaplikasi, merefleksi ini adalah tahapan berpikir, Bapak Ibu. Jadi memang harus urut. Mana mungkin kita bisa merefleksi, mengevaluasi sesuatu kalau kita belum memahami. Bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasi ilmu kalau kita belum paham terhadap ilmunya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu terserah Bapak Ibu mau ikut yang mana, senyamannya. Jangan karena itu kita jadi berantem ya. Sama kayak kita itu berdiri hadap-hadapan, di depan kita ada angka 9. Buat saya itu angka 6, buat Bapak Ibu itu angka 9 gitu ya. Jadi intinya tergantung sudut pandang, tergantung urgensi, dan tergantung kebutuhan di lapangan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada siswa atau kelas yang Bapak Ibu bisa ajak ngebut dari memahami, mengaplikasi sampai merefleksi. Ada kelas udah paham aja setengah mati gitu ya. Bapak Ibu kayaknya udah pakai akrobat gaya bebas, gaya punggung 100 meter, itu kelas nggak hafal-hafal gitu, nggak paham-paham. Nah, itu yang paling tahu Bapak Ibu. Begitu pula dengan materi. Ada materi yang Bapak Ibu belum ngomong, anak-anak udah paham. Ada Bapak Ibu materi, Bapak Ibu udah pakai bahasa Indonesia sampai bahasa kalbu, anak-anak nggak paham gitu ya. Nah, itu nggak mungkin kita paksakan sampai merefleksi. Jadi Bapak Ibu sendiri yang paham seperti apa kebutuhan. Selama motivasi Bapak Ibu baik dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kenapa kok nggak tiga-tiganya? Karena misalkan anak ini, kelas saya ini Bapak Ibu, eh, istilahnya sudah bisa paham aja itu sudah luar biasa gitu. Ya, jadi ditambah mungkin waktu ya, kesediaan durasi waktu di kelas, di sekolah, jam efektif, itu pun juga perlu sesuatu yang kita pertimbangkan. Nah, untuk bisa menuju tujuan 8 DPL ini dengan angkot-angkot apa aja yang perlu kita bawa? Nah, itulah yang disebut dengan rangka pembelajaran. Ada kemitraan pembelajaran, ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Nanti saya jelasin pas liatin RPP ya Bapak Ibu. Ini udah tadi saya jelaskan. Ada 8. Nah, sekarang kita mau langsung ke biologinya. Ini yang pertama adalah berkesadaran. Apa sih yang dimaksud berkesadaran?
Nah, yang pertama, apakah seluruh siswa di kelas Bapak Ibu nyaman dalam belajar? Ketika belajar, apakah fokus, apakah konsentrasi dan memberikan perhatian penuh? Kemudian bisa menguat dan benar-benar ingin menguasai keterampilan tertentu. Terus, nah di sini kita lihat. Em, Diharapkan dalam proses berkesadaran ini, peserta didik itu memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Contohnya, jadi dia termotivasi secara intrinsik untuk belajar. Dia sadar bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan, bukan karena disuruh, bukan karena ada Bapak Ibu gurunya di depan kelas. Contoh nih, kenyamanan peserta didik dalam belajar, kesadaran proses berpikir, pengetahuan terhadap pengetahuan pengalaman. Nah, caranya gimana di kelas strateginya? Kita full attention. Artinya Bapak Ibu dimohon ketika di kelas benar-benar mendengarkan aktif setiap siswa. Itu yang agak sulit ya. Saya pribadi juga masih perlu belajar untuk ini. Kadang dengan jumlah murid yang banyak juga kita kadang agak sulit untuk membagi perhatian seperti itu. Lalu tujuan pembelajaran yang berkesadaran. Artinya siswa perlu tahu mengapa belajar materi ini. Keterampilan apa yang akan mereka peroleh setelah belajar ini. Contoh, tujuan pembelajaran pada hari ini memahami pengaruh mekanisme replikasi virus. Nah, Bapak Ibu, ini yang membedakan pendekatan pembelajaran mendalam dengan pendekatan sebelum-sebelumnya. Selama ini, kalau kita mengajar, misalkan replikasi virus, kita mengajarnya ya replikasi virus saja. Namun, ketika Bapak saat ini dengan pendekatan pembelajaran mendalam, diharapkan judulnya disertai dengan isu global atau isu lokal yang bisa dipecahkan dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan. Contoh, mekanisme replikasi virus terhadap patogenisitas penyakit. Jadi judulnya di RPP-nya seperti itu. Replikasi virus dan patogenisitas penyakit misalkan. Atau daur biogeokimia dan perubahan lingkungan. Nah, jadi ketika masuk ke kelas, setelah membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, lalu kita tanya sama anak-anak, mengapa replikasi virus penting? Karena materi ini merupakan pengetahuan penting untuk mencegah wabah global yang dapat melumpuhkan dunia seperti COVID-19 yang pernah terjadi di tahun 2019. Mengapa replikasi virus penting bagiku? Apabila kalian memahami mekanisme virus dan patogenisitas penyakit, kalian dapat mengupayakan tindakan pencegahan wabah penyakit menular, bahkan bisa menghasilkan proyek yang membuahkan produk atau kinerja dalam upayanya, misalkan mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus. Itu yang berkesadaran. Lalu yang bermakna seperti apa? Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama. Jadi kan kalau biologi itu enaknya karena sudah didapatkan di SMP ya. Jadi mereka sudah punya tuh kulit-kulitnya. Nah, kita di bermakna ini bermakna ini bisa ada penambahan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama yang mereka miliki. Contohnya, dengan cara apa? Membumikan ilmu itu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Misalkan kaitkan dengan pengalaman sebelumnya yang mereka dapatkan di SMP. Keterkaitan dengan bidang ilmu lain atau di sini juga menjadikan murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Strateginya contohnya misalkan seperti apa nih? Selalu menghubungkan dengan isu atau peristiwa nyata yang terjadi di kehidupan siswa. Guru kreatif dan aktif mencari stimulus yang kontekstual. Contoh, di biologi membuat solusi pencegahan penyakit akibat replikasi virus. Tujuannya rasa empati dan menunjukkan siswa bisa berperan terhadap isu fenomena tersebut. Ya, terus misalkan nih, jadi ada awareness dalam pembelajaran kita di kelas, ada awareness, ada knowledge, ada skills, ada attitude yang dikembangkan dalam pembelajaran. Ada kepekaan, kepedulian, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Contoh misalkan proses tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian energi nih ya kalau di kelas SMP ya. Isunya misalkan konsentrasi karbon dioksida ditayangin tuh di slide kita atau di PPT kita atau kita bisa minta di clipping anak-anak mencari di koran bekas mencari isu-isu konsentrasi karbon dioksida. Lalu misalkan
pengertian sampah, menyebutkan jenis-jenis sampah, maka nanti isunya Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar di kedua di dunia. Jadi apapun materi kita kaitkan dengan isu-isu yang lagi hangat atau yang terkait dengan SDGs atau Sustainable Development Goals yang dari dari PBB yang apa eh, eh, tujuan berkelanjutan ya yang dikeluarkan sama PBB. Contoh misalkan menjelaskan pengertian sistem ekskresi, menyebutkan organ pada sistem ekskresi. Nah, kita masuk isunya Indonesia darurat gagal ginjal akut pada anak. Misalkan tentang boba, bahaya boba, kemudian atau hal-hal yang seblak ya. Ada positif, ada negatifnya setiap makanan itu atau minuman itu. Nah, kita lihat banyakan negatifnya atau banyakan positifnya seperti itu. Lalu menggembirakan, Bapak Ibu, untuk menggembirakan ini tidak melulu tentang ice breaking ya. Maksud dari menggembirakan, jadi bukan tepuk-tepuk gitu ya, bukan ice breaking. Banyaknya ice breaking di kelas, maka dia jadi menggembirakan. No, bukan itu maksudnya. Maksudnya menggembirakan siswa merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran, kemudian diapresiasi progresnya, sekecil apapun progresnya. Contoh, kalau kita pernah sekolah dulu waktu SD, ada soal matematika atau fisika atau mata pelajaran yang sulit gitu. Terus kita berhasil kita ngerjain soal ke depan gitu, ke papan tulis, lalu bapak ibu guru kita bilang, wah betul jawaban kamu hebat banget. Wah itu aha moment bapak ibu. Setelah dia mendapatkan aha moment, dia akan menjadi seorang pengejar ilmu. Nah itu yang diharapkan dengan proses menggembirakan. Jadi ada lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, dan tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment. Strateginya gimana? Misalkan pembelajaran tidak bersifat textbook, memberikan kesempatan pada siswa untuk memutuskan menentukan pilihan. Dulu kita pernah belajar diferensiasi pembelajaran ya. Siswa boleh pilih mengerjakan soalnya seperti apa, musikalisasi puisi, bisa pakai menggambar, bisa pakai komik. Nah, itu adalah diferensiasi pembelajaran itu adalah bagian atau salah satu contoh dari pembelajaran mendalam. Dan yang penting, rayakan keberhasilan siswa sekecil apapun progresnya. Beri ruang bagi siswa untuk melakukan kesalahan. Tidak diledek, tidak dikecilkan, atau diremehkan, atau kalimat-kalimat seperti, loh ini kan kelas anak-anak pinter, kok soal gitu aja nggak bisa. Wah, itu forbidden ya Bapak Ibu, itu fatal ya. Jadi kalaupun memang Bapak Ibu mungkin di dalam hati ya elah gini doang gitu, tapi memang rayakan keberhasilan sekecil apapun progres adalah progres. Oke, good job dan berikan pujian proses. Maksud pujian proses nih kata kerjanya bukan kata kerja sifat ya. Kalau kata kerja sifat nih, oh nak kamu keren banget itu pujian pribadi. Berikan pujian proses. Pujian proses itu maksudnya seperti ini. Wah, kamu memiliki daya juang dan resiliensi yang luar biasa. Ibu sangat bangga sama kamu. Jadi pujiannya pujian proses. Saya melihat effort kamu nggak main-main loh, hebat misalkan seperti itu. Jadi pujian proses. Maka dia akan menjadi pribadi yang akan lebih effort lagi, lebih keren lagi nanti ke depannya. Dan memberikan inspirasi bermakna. Bisa Bapak Ibu cerita misalkan tentang bagaimana cara Bapak Ibu dulu menguasai materi ini atau mungkin pernah ups and down-nya, jatuh bangunnya dan itu akan membuat mereka berpikir, oh ternyata guruku juga dulu jatuh bangun untuk menguasai materi ini ya dan dia punya effort, maka aku pun akan seperti itu. Baik, nah pengalaman belajar, mengaplikasi, memahami, merefleksi ini pada memahami itu ada pengetahuan esensial. Ini kayak Bapak Ibu menceritakan atau transfer knowledge sama anak-anak. Bisa pakai diskusi, bisa pakai ceramah, bisa pakai PPT, apapun itu. Jadi pengetahuan ada esensial, aplikatif, dan nilai karakter. Nilai karakter tuh gini Bapak Ibu, di akhir Bapak Ibu menjelaskan tentang materi, selipkan kalimat atau pertanyaan, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan
supaya misalkan nih saya ngajarin tentang replikasi virus. Setelah saya jelasin ciri-ciri virus, kemudian saya jelasin jenis-jenis virus, peran virus, lalu di akhirnya saya jelaskan kepada mereka, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Apa peranmu untuk mencegah virus ini menjadi sesuatu yang merugikan buat kita? Itu adalah nilai dan karakter gitu. Jadi eh, kalimat-kalimat membuat mereka tuh jadi eh, pemeran utama gitu ya. Lalu yang kedua, mengaplikasi. Nah, mengaplikasi ini setelah tadi dapat ilmu dari Bapak Ibu, lalu diterapkan menjadi aksi nyata. Aksi nyata ini bisa berupa produk atau kinerja. Jadi nggak harus melulu produk ya. Ada miskonsepsi yang mengatakan bahwa, oh dia harus project, oh dia hanya boleh menghasilkan prototipe. Tidak ya Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud mengaplikasi ini boleh kampanye, aksi nyata, boleh diskusi, boleh project, boleh inquiry, boleh kolaboratif, banyak sekali. Lalu yang terakhir adalah merefleksi. Merefleksi ini adalah regulasi diri di mana siswa diminta untuk mengukur dirinya sendiri, dia sudah sejauh mana menguasai materi pada hari ini. Misalkan, tanyakan sama mereka, bisa pakai Padlet, bisa pakai skala. Kalau waktunya cukup, masih banyak, Bapak Ibu bisa mereka membuat peta konsep. Atau kalau udah nggak cukup, guru mata pelajaran selanjutnya udah berdiri tuh, kepalanya udah kelihatan dari pintu. Bisa pakai skala. Oke, dari angka 1 sampai 5, kamu ada di posisi berapa? 5 itu paling bagus, 1 paling kurang. Nanti mereka akan menunjukkan tangannya. Nah, memang keakuratannya memang tidak akurat 100%, tapi di situ kita berprasangka baik. Memang karena nggak selamanya kan kita selalu pakai skala, mungkin nanti sesekali kita boleh pakai yang agak akurat dan valid gitu, pakai Padlet kah, pakai konsep kah, atau formatif gitu ya, tes formatif gitu. Oke, ini dia tadi sudah dijelaskan. Contoh nih Bapak Ibu pada topik fotosintesis. Pengalaman belajar pada topik fotosintesis. Misalkan merefleksi, kita mulai dari yang paling memahami dulu ya. Peserta didik dapat memberikan definisi fotosintesis, namun belum dapat menjelaskan bagaimana atau mengapa fotosintesis terjadi. Lalu, peserta didik menjelaskan beberapa elemen yang terlibat dalam fotosintesis, namun tidak dapat mengaitkan. Dan mengaplikasinya, peserta didik menerapkan proses fotosintesis dan keterkaitannya dengan isu ketersediaan tanaman pangan. Nah, misalkan pada saat musim hujan itu kan yang terbentuk glukosanya C6, kalau misalkan pada saat kalau musim panas itu kan yang terbentuk itu glukosa. Kalau musim hujan itu terbentuk misalkan fosfogliseral atau PGAL, sehingga C-nya 3. Nah, 3 itu kan berarti kurang rasa manisnya. Makanya tanaman atau buah-buahan yang di musim panas biasanya kurang manis, misalkan seperti itu dibandingkan musim panas. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan ketersediaan tanaman pangan di musim kemarau dan musim hujan? Jadi ada isu lokal yang terkait dengan materi yang kita ajarkan dan merefleksi, misalkan menyadari peran tadi ketersediaan pangan itu dihubungkan dengan perubahan iklim. Bagaimana kalau hujan terus kayak kita sekarang ini nggak ada kemaraunya? Bagaimana dengan ketersediaan pangan? Atau kalau dibalik, kemarau terus bagaimana dengan ketersediaan pangan? Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, lalu ini bimbingan konseling, kita skip aja. Nah, Bapak Ibu, ini adalah solo taxonomy, bukan menggantikan Bloom ya. Bukan berarti, oh ini baru lagi nih. Enggak, Bapak Ibu. Hmm, Bapak Ibu boleh pakai solo taxonomy, Bapak Ibu boleh pakai Bloom, Bapak Ibu boleh pakai Wiggins, Anderson, Bapak Ibu boleh pakai taksonomi yang mana saja. Solo taxonomy ini karena dia structure of observed learning outcomes, karena dia mengukur kedalaman, maka memang dia yang digunakan untuk pembelajaran mendalam. Nah, sebenarnya intinya hampir sama dengan Bloom, di mana ketika siswa itu ada 5 tingkatan. Pre-structural, unistructural, multistructural, relational, dan extended abstract. Maksud dari pre-structural itu ketika siswa belum tahu. Kadang melakukan kesalahan, salah sebut definisi, salah sebut angka, dan lain sebagainya.
Lalu dia ketika kita ajarkan, dia mulai bisa mengidentifikasi, dia bisa mulai mengingat nama, ada prosedur yang sederhana. Lalu berikutnya, contohnya gini, begitu berikutnya saya langsung ke kasus saja ya Bapak Ibu, misalkan tentang ekosistem. Siswa belum paham nih di tahap pertama apa itu ekosistem, ekosistem komponen penyusunnya apa, dia belum paham. Lalu ketika di tahap kedua dia sudah paham bahwa ekosistem merupakan interaksi antara abiotik dan biotik misalkan gitu ya. Lalu setelah itu ada ekosistem gurun tergantung abiotik dan biotik yang menyusun maka gitu ya. Lalu ekosistem ini kita kaitkan. Kalau jumlah biotik dan abiotiknya tidak seimbang, dia akan terjadi perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini apa saja yang menyebabkan? Salah satunya perubahan iklim. Jadi, semua teori-teori tadi tentang ekosistem kita gabungin, kita kerucutkan di perubahan iklim. Nah, baru nanti habis perubahan iklim, salah satu yang menyebabkan perubahan iklim ini kita hubungkan dengan apa yang bersifat global, yaitu pemanasan global. Jadi, maksudnya dari hal yang siswa tidak paham sampai nanti dia bisa menghubungkannya ke isu-isu global, itulah maksud dari pembelajaran mendalam. Yang dibagi menjadi 3 tadi, memahami, mengaplikasi, sampai merefleksi. Ya, ini dia. Tadi udah, kita lanjut lagi ya. Jadi biar enggak repot, saya lanjutin ke ini aja Bapak Ibu, ke RPP langsung ya, RPP biologi ya. Supaya Bapak Ibu ada sedikit gambaran. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah luar biasa tentang RPP, nggak perlu diajarin lagi ya tentang perencanaan pembelajaran. Mungkin sedikit berbagi aja dari yang kemarin saya pernah dapatkan. Nah, ini dia implementasi. Jadi di dalam RPP itu jadi Bapak Ibu tidak perlu menuliskan RPP pembelajaran mendalam, nggak perlu ya. Tulis aja biasa RPP gitu atau perencanaan pembelajaran, nggak usah pakai ada PM atau gimana gitu tuh di learningnya ya. Pas nanti di RPP. Jadi misalkan, nah ini mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, udah paham ya. Ada peserta didik, ada materi pelajarannya, ada dimensi profil lulusannya, bisa di checklist 3, 2 ya. Tidak usah semua 8-8-nya, mana yang kira-kira tergali dari materi yang Bapak Ibu sampaikan, itu yang kita pakai. Kalau cuma 3 aja boleh kok, 2 boleh kok, 1 juga boleh gitu ya. Tidak perlu sampai 8-8. Memang yang ideal 3 ya. Lalu eh, ada yang namanya capaian pembelajaran, itu opsional, boleh ditulis, boleh tidak. Lintas disiplin ilmu, boleh ditulis, boleh tidak. Lalu tujuan pembelajaran. Praktik pedagogisnya model strategi, boleh inquiry, boleh berbasis project, boleh kontekstual ya. Kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Saya kasih lihat langsung saja mungkin ya ke RPP-nya. Sebentar, saya coba buka. Oke, ini ya. Apakah muncul Bapak Ibu? Muncul, Ibu. Oke, sip. Baik, ya segini cukup kelihatan ya. Tidak, ntar kalau terlalu besar malah kepotong ya. Baik, ini adalah salah satu contoh perencanaan pembelajaran yang waktu itu saya buat dan divalidasi ya oleh Uskur, oleh jadi dicek gitu Bapak Ibu, dipresentasikan. Nah, ini sudah saya perbaiki sesuai yang hasil validasinya. Contohnya saya membuat pelajaran kelas 10 Daur Biogeokimia dan Perubahan Iklim. Jadi ada isunya yang mengikuti di belakangnya. Nah, itu tugas kita untuk kreatif mencari isu apa yang bisa dipecahkan. Jadi kalau saya melihat tuh gini Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh seperti pejuang yang memberikan senjata kepada anak-anak kita. Nah, berupa ilmu. Ilmu itu bisa mecahin apa? Bisa memecahkan masalah apa? Kira-kira seperti itu. Ilmu yang kita titipkan atau yang kita berikan ke anak-anak ini kira-kira akan dia pakai di hidupnya itu
baik kita masih ada atau kita sudah tidak membersamai mereka gitu. Jadi diharapkan ilmu itu nggak langsung lewat, tapi bisa menjadi bekal bagi anak-anak kita untuk menjadi calon-calon pencegah perubahan iklim yang berbicara mungkin nanti di sidang PBB tentang climate change berkat ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Atau misalkan menjadi seorang penemu antivirus ya, penemu vaksin ya, penyakit vaksin. Jadi vaksin yang dibuat jadi penemu-penemu hebat atau minimal dia bisa memecahkan hal-hal sederhana untuk kehidupannya sehari-hari gitu. Nah, kita lanjut. Identifikasi peserta didik ini saya dapatkan ketika melakukan asesmen awal di awal semester. Jadi cukup satu kali dalam satu semester, Bapak Ibu. Kita bisa bekerja sama dengan BK. Caranya gimana? Kita bisa memberikan soal, pakai quizzes, bisa pakai soal manual gitu kita ketik, kita print, lalu kita fotokopi bagiin ke anak-anak, atau meminta anak mengerjakan di platform-platform tes ya biar gratis gitu kan. Kalau kita ngeprint kan kita harus fotokopi keluar biaya gitu ya. Kemudian yang kedua, identifikasi materi pelajaran ini bisa langsung diambil dari CP terbaru yang tahun 2024 ya. Lalu dimensi profil lulusan yang saya ambil 3, penalaran kritis, kreativitas, dan komunikasi. Kemudian capaian pembelajarannya, nah ini saya ambil aja, saya cuplik yang ada hubungannya dengan biogeokimia. Peserta didik menganalisis interaksi antar daur biokimia dengan perubahan iklim. Lalu topiknya perubahan iklim dan daur biokimia, memahami daur biogeokimia. Ini, jadi gini Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajaran, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan sampai 1, 2, 3 gini. Tapi gini, boleh seperti ini, tapi kalau tujuan pembelajarannya ada 3, maka nanti instrumen asesmennya juga harus ada 3 kan? Daripada repot, nanti kebanyakan bikin instrumen, waktunya habis, Bapak Ibu masih harus masak, masih harus jemput anak, dan lain sebagainya ya. Kita boleh ambil tujuan pembelajaran yang C-nya paling tinggi. Jadi ini saya kuningin itu artinya ntar saya hidden. Jadi saya tidak tayangkan, tidak munculkan. Yang saya munculkan hanya yang 3. Melaksanakan proyek kreatif berbasis solusi berdasarkan hasil analisis interaksi antar daur biokimia untuk mencegah perubahan iklim. Karena apa? Kalau seorang anak sudah mampu melaksanakan proyek kreatif, pastinya dia kan sudah memahami dulu kan, pastinya dia sudah menganalisis dulu. Jadi itu cara untuk apa ya, menstrategikan asesmen, banyaknya asesmen. Karena kalau nanti pengawas atau orang yang paham dengan RPP itu melihat, lo TP-nya 3, berarti instrumenmu pun harus 3. Asesmennya juga harus 3 dong, gitu kan. Nah, sedangkan terlalu banyak yang harus dilakukan kalau sampai bikin 3 instrumen ya, Bapak, rubrik penilaian. Jadi kita buat yang paling tinggi aja, ntar kan instrumennya juga cuma 1. Lalu praktik pedagogisnya, pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, eksplorasi lapangan, wawancara, dan presentasi. Mitra pembelajarannya ini saya ambil guru PLH sama guru prakarya kewirausahaan. Jadi bisa juga Bapak Ibu misalkan kalau ada dana dan ada waktu bisa mengundang lingkungan hidup gitu untuk menjadi narasumber di aula atau di mana gitu ya. Tapi karena ini untuk sehari-hari, jadi saya pakai internal rekan sejawat aja sesama guru. Lalu lingkungan pembelajaran, ruang fisik, karena Bonlab itu masih ada dekat apartemen itu ada sawah Uprit ya Bapak Ibu. Nah, saya sering suka bawa anak ke sana untuk lihat ekosistem sawah, ekosistem danau gitu. Mereka nyebutnya danau, orang Tambun nyebut itu danau, Bu. Saya ngelihat karena saya biasa lihat Danau Toba gitu. Begitu saya lihat loh, kok danaunya itu mah empang buat saya gitu. Karena kalau danau buat saya Danau Toba gitu. Kalau danau yang deket sekolah saya di danau ya Danau Toba apaan dong, laut gitu, samudra. Jadi ini saya bawa anak-anak setahun sekali untuk melihat sawah sama sungai yang dekat sekolah gitu. Jadi nanti ada ekosistem halaman parkir, ekosistem kebun sekolah,
ekosistem sawah, ekosistem sungai gitu. Jadi ada juga ekosistem kolam ikan yang di belakang Bonlab gitu. Jadi kita bagi kelompok satu kelas tuh seperti itu. Budaya belajar kolaboratif, berpartisipasi, dan rasa ingin tahu. Pemanfaatan digitalnya, asesmen awal pakai quizzes, yang sekarang udah ganti nama jadi Wayground. Kemudian pelaksanaannya video, Canva, presentasi, aplikasi MPI. Ntar saya tunjukin ini aplikasi MPI itu kayak mana sih. Kita pakai Lumi bisa Bapak Ibu, jadi kita nggak boleh kalah sama guru informatika ya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran awal, saya ambil berkesadaran bermakna. Guru menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar, lalu mengkondisikan kelas seperti mengecek kehadiran, kebersihan kelas, dan berdoa. Bapak Ibu nanti bisa download ya ini. Ini ada di Google yang tadi Pak Bima tuliskan, itu udah hebat banget, itu dokumentasinya sudah tersusun dan sistematis luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu tinggal buka, nanti di belakang itu ada contoh RPP. Nah, Bapak Ibu bisa download, itu ada 3 RPP-nya. 2 RPP yang udah jadi, 1 yang masih template, jadi kosongan. Kemudian, guru menyapa peserta didik, menanyakan kabar, guru melakukan teknik TBM, tiup balon merah. Ini berkesadaran Bapak Ibu. Jadi, anak-anak saya suruh duduk tenang, tidak boleh anak-anak duduk. Jadi kita masuk nih pergantian jam gitu ya, atau jam pertama. Anak-anak diminta duduk, relax, pokoknya menghentikan kegiatan apapun yang sedang dia lakukan, lalu matanya ditutup, nafas, lalu membayangkan bahwa mereka sedang memegang balon berwarna merah, kemudian meniupkan balon tersebut dengan emosi negatif yang ada mereka rasakan dari mulai tadi nyampe sekolah sampai ketemu saya. Tiup balonnya sampai semua emosi negatifnya terkumpul di balon, lalu balonnya dipecahkan. Seperti itu. Jadi untuk membungkus fragmen-fragmen dari pembelajaran sebelumnya. Apalagi kalau pelajaran sebelumnya olahraga Bapak Ibu. Wah, itu udah luar biasa itu. Kita mengkondisikan kelasnya sudah effort banget. Lalu habis itu guru memberikan pertanyaan pemantik. Apakah kamu pernah merasakan perubahan cuaca yang ekstrim? Iya, Bu. Oh, oke. Apakah kamu pernah merasakan perubahan cuaca yang ekstrim, terkadang panas lalu hujan, lalu menayangkan video? Videonya ini yang itu Metro TV yang waktu apa namanya? Mbak Bekasi lumpuh karena banjir, ya itu ada. Nah, apakah komponen penyusun ekosistem yang ada di sekolah, apakah ciri-ciri ekosistem dikatakan seimbang? Apa yang terjadi kalau ekosistemnya tidak, ekosistem terganggu? Nah, baru ini yang nilai karakter. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim melalui pemahaman interaksi antar daur biokimia? Ini kita tanyakan ke anak-anak. Apa sih yang bisa kamu lakukan sebagai siswa SMA untuk mencegah perubahan iklim? Misalkan dengan berjalan kaki ke sekolah atau dengan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Misalkan kalau untuk jarak dekat misalkan ya, untuk jarak dekat kayaknya bisa jalan kaki untuk 200 meter gitu ya. Ya, tapi nggak 20 kilo jalan kaki ya nggak juga gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kegiatan intinya bermakna menggembirakan. Nah, guru menayangkan video mengenai proses terjadinya daur biokimia. Ada videonya. Ini di YouTube. Lalu, peserta didik mengerjakan latihan soal daur biokimia dan perubahan iklim dalam bentuk gamifikasi dan drag and drop pada IFP. Ntar ini saya tunjukin ya Bapak Ibu. Guru memberikan pertanyaan pemantik untuk menumbuhkan rasa empati. Jadi, disinilah letak menggembirakan karena siswa dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengerjakan soal. Nah, berikutnya adalah mengaplikasi. Mengaplikasi di sini, siswa dibagi kelompok, lalu mereka membuat kampanye pencegahan iklim, bisa pakai infografis. Nah, ini yang dimaksud memberikan pilihan. Bisa poster, bisa komik, bisa jingle. Berdasarkan hasil diskusi mereka. Lalu peserta didik mempresentasikan produknya. Dan terakhir, berikutnya mengaplikasi itu peserta didik merancang desain. Ini yang saya bilang interdisciplinary atau multidisiplin. Jadi merancang desain, ada alat produk ramah lingkungan berbahan dasar non-biodegradable. Misalkan, nah jadi jangan dikunci di satu produk ya Bapak Ibu. Misalkan contohnya EcoBrick. EcoBrick ini bisa digunakan untuk paving block ya. Nah ini merupakan gabungan antara science atau kita sebutnya STEM ya. Dengan menghitung perbandingan limbah plastik, pasir dan oli, itu pakai kimia, memiliki atau pelajaran kimia, mereka bisa tanya dengan guru kimia, memiliki biaya operasional rendah sehingga bisa dijual dengan harga pokok penjualan terjangkau. Ini berkonsultasi dengan guru PKWU atau ekonomi, kemudian mendesain mock-up atau
art ya, seni, dan mencetak itu pakai teknologi packaging yang akan digunakan. Jadi ini ada interdisciplinary, multidisiplin yang merupakan inti dari pembelajaran mendalam. Peserta didik mempresentasikan rencana desain dalam Canva dan mempresentasikannya di depan kelas. Oke, lalu yang terakhir merefleksi. Nah, di sini si peserta didik hasil prototipe tadi kan diberikan umpan balik dan akhirnya mereka mengerjakan self assessment sejauh mana penguasaan akan pembelajaran hari ini menggunakan emoticon. Jadi ada berikan emot wajah kamu hari ini tentang pelajaran hari ini apa? Ada emot smile, ada emot murung, emot stiker yang flat. Nanti mereka bisa pilih emotnya. Dan kemudian terakhir untuk memuliakan, guru membuat permainan We Are Awesome. Jadi guru pakai spin wheel, Bapak Ibu, yang di spin itu yang anak-anak kalau kita mau bagi kelompok kan diputer gitu ya. Nah, ada nama kita semua, nama satu kelas sama nama gurunya. Gurunya diacap, namanya diacap, lalu mengeluarkan dua nama. Lalu nama yang ada keluar itu berdiri di depan kelas. Semua siswa akan menyebutkan atau beberapa perwakilan 3 karakter positif atau strength dari orang tersebut. Jadi ini yang namanya memuliakan. Ya kalau nama saya keluar, ya saya berdiri gitu. Apa yang hal baik, apa yang karakter positif, apa yang kamu lihat dari Miss Dian hari ini, misalkan. Atau kalau misalkan hak hal baik apa yang misalkan nama Yahya yang keluar. Yahya karakter positif apa yang Yahya tunjukkan pada pembelajaran kita hari ini. Jadi itu yang disebut dengan salah satu contoh yang disebut dengan memuliakan. Berikutnya ada asesmen pembelajaran, Bapak Ibu. Asesmen ada 2, formatif dan sumatif ya. Formatif itu untuk proses, checkpoint ya, untuk melihat apakah memang ini sudah on track, sudah sesuai jalur untuk menuju tujuan pembelajaran. Nah, untuk formatif, Bapak Ibu tidak wajib membuat scorer ya. Skornya nggak perlu, cukup mahir, berkembang sesuai kebutuhan atau masih belum berkembang kayak gitu ya, atau mahir. Nah, ini contoh misalkan ini asesmen pembelajaran bisa pakai quizzes, pakai pertanyaan seperti ini. Lalu berikutnya ada asesmen pada proses pembelajaran, pertanyaan video interaktif, soal fill in the blank, drag and drop. Lalu asesmennya pada akhir pembelajaran itu adalah pembuatan penilaian prototype atau mock-up tadi yang salah satu contohnya adalah paving block tadi ya, EcoBrick. Ini asesmen awal. Jadi kalau formatif Bapak Ibu tidak perlu skor ya, cukup mahir, berkembang, mulai berkembang. Misalkan peserta didik menampilkan minimal 3 hal yang diketahui tentang penyusun ekosistem, mencakup komponen biotik dan biotik. Kemudian kalau berkembang 2, kalau mulai berkembang 1. Nah, infografisnya misalkan anak-anak bikin infografis atau poster atau gambar tadi yang campaign tadi tuh, kampanye. Nah, peserta didik menuliskan lebih dari 4 alternatif solusi. Menuliskan lebih dari 2, 3 alternatif solusi. Nah, ini video interaktif. Barulah kalau sumatif, sumatif itu yang akhir ya Bapak Ibu, boleh pakai skor. Jadi sebenarnya idealnya kalau sudah Bapak Ibu sudah melakukan scoring pada formatif, Bapak Ibu udah ngambil nilai nih pas mereka presentasi, pas mereka apa gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu lagi membuat sumatif, tapi kan nggak mungkin Bapak Ibu, sekolah kita kan di bawah dinas ya, di bawah pemerintah daerah yang memang biasanya kita ada penilaian sumatif. Sebenarnya kalau dari Kemendikbudrismen sendiri, dari Puskurjar sendiri, itu sebenarnya nggak wajib sumatif itu. Kalau Bapak Ibu sudah menilai, ada menilai scoring pas formatif gitu ya, atau ulangan harian tuh Bapak Ibu udah ngoreksi rapi banget gitu, udah ada nilainya. Sebenarnya udah nggak perlu sumatif. Tapi karena kita juga ada otonomi daerah ya, memang sepertinya semua sekolah secara sama-sama bareng-bareng kita sumatif gitu ya. Jadi memang, nah ini penilaian prototipe untuk sumatifnya, misalkan sangat efektif, desainnya udah sangat efektif, minimal memuat 3 tahapan konkret, kalau efektif 2 tahapan konkret, lalu kalau cukup efektif 1 tahapan konkret. Mungkin ini, lalu satu lagi, untuk RPP yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat, ini mungkin kalau RPP kedua saya agak cepat kali ya, karena nggak seperti tadi. Nah, ini replikasi virus dan patogenisitas penyakit ya. Ini kalau saya gedein, ya, ini dia. Kalau di sini, kalau di langkah-langkah pembelajarannya, ini pakai teknik stop. Ya, kalau tadi TBM ini teknik stop. Nah, lalu
tentang COVID ya. Nah, ini judul replikasi virus. Habis itu siswa diminta pada saat mengaplikasi itu membuat KWL chart. Bisa pakai infografis, poster, gambar tentang pencegahan patogenisitas penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian habis itu mereka diminta untuk membuat produk antiseptik atau hand hygiene organik. Jadi mereka antivirus ya, pakai sains, konsentrasinya yang tepat, nanya guru kimia, memiliki biaya operasional rendah, kemudian mencetak desain dan membuat packaging. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Lalu asesmen awalnya juga sama ya, KWL chart infografisnya dan lain sebagainya. Oke. eh saya mau tunjukkan Luminya. Coba ya, kita escape dulu. Bentar ya. Nah, ini apakah muncul? Masih di Daur, Canva, Bu. oh masih di Canva. Oke, sebentar ya. Saya pindahin dulu. Nah, ini dia. Baik, kalau ini sudah muncul, Sudah, Bu. Ya, sudah. ya, ini yang disebut dengan MPI, Bapak Ibu, multimedia pembelajaran interaktif. Ketika kita klik start, misalkan ya, terus kita masuk ke petunjuk ya. Nih ada petunjuk. Ini kita buat sendiri pakai Lumi Bapak Ibu. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu guru informatika bikin, guru biologi juga pintar ya. Kemudian kita kembali ke menu, ada materinya. Nah, pengertian daur biogeokimia, misalkan gini ya kita buat sendiri. Nah, ini yang saya mau tunjukin itu latihannya. Ini dia. Nah, ini adalah kuis interaktif. Misalkan, nah, kita minta anak, mari berlatih bersama. Kita pakai next. Lalu anak disuruh pilih daur perpindahan materi dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik, yaitu misalkan disebutnya kalau dia jawab aliran energi salah gitu ya. Terus kalau dia jawab daur biogeokimia betul gitu ya. Ini anak nanti disuruh maju satu-satu ke depan gitu untuk, dan itu seneng banget. Lalu mereka disuruh untuk mengisi fill in the blank. Misalkan ini digeser, drag and drop ya. Kita masukin. Ya, Ini kuis kita sekarang di bisa kuis buat ya. dengan MPI Bapak Ibu. Oke. Terus abiotik misalkan, terus ekosistem. Kita masukin sini. Semua yang kosong ini asal aja ya, asal aja baru kita cek. Wah, ternyata tidak ada yang benar misalkan ya. Lalu kita ke selanjutnya. Ini juga sama, kalau ini diketik misalkan ya, baru nanti dicek. Misalkan Bapak Ibu. Nah, ada juga pas video ya, ada video. Nah, ini video ini ada pertanyaannya. Nanti ketika dia mencapai ke sini, nah, habis ini daur biokimia adalah perpindahan unsur-unsur kimia melalui apa nih? Misalkan biotik, abiotik, misalkan. Cek. Tuh, ya ntar anak-anak disuruh ngisi sendiri. Nah, ada dua macam cara perpindahan daur biokimia, true or false. Misalkan true. Ya, lalu sampai yang terakhir. Nah, misalkan berikut yang bukan termasuk daur biogeokimia, daur limbah, misalkan. Iya, sampai yang terakhir. Karbon yang paling banyak ditemukan dalam bentuk, misalkan CO2. Ya, iya. Jadi ini yang disebut dengan MPI, Bapak ya dan Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mungkin nanti kalau misalkan eh, ada waktunya kita ketemu lagi nanti kita bisa berlatih untuk membuat Lumi seperti ini atau mungkin Bapak Ibu di sini yang bahkan mungkin lebih jago udah punya masing-masing Lumi itu bisa bagus. Nanti bisa kita bikin pengembangnya siapa kayak gitu namanya. Jadi ini bisa nanti Bapak Ibu upload di rumah pendidikan. Nanti Bapak Ibu bisa dapat reward dari situ. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi.
sebentar ini. Oh ya, ini dia. Hmm, baik, ini dia. Iya. Nah, itu yang bisa mungkin saya sampaikan, Bapak Ibu. Nah, penutup dan evaluasi. Nah, mungkin terakhir sebelum saya akhiri kali ya, atau sebelum sesi tanya jawab, ini adalah satu yang mungkin perlu kita ingat. Pengajar dan belajar secara etimologis terkait erat karena sama-sama berakar dari kata ajar. Mari menjadi pengajar yang suka belajar karena hidup tidak akan pernah berhenti mengajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Saya izin stop share. Baik, terima kasih kepada Budian atas penjelasan yang padat, singkat, dan sangat inspiratif. Apalagi kita tadi dikenalkan dengan media pembelajaran yang interaktif dan sangat menarik. Itu kita sepertinya semuanya tertarik ini Budian dengan yang Lumi tadi. Insya Allah semoga nanti Pak Bima bisa Iya, menyiapkan waktu gitu ya, kita khusus belajar untuk itu karena siap, menarik boleh. sekali gayanya gitu ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk tanya jawab mungkin akan kita batasi karena memang waktu sudah sore dan ini sudah menjelang bagi Bapak Ibu untuk absen pulang seperti ya, jadi biar lebih singkat. Jadi akan kita batasi mungkin untuk 3 penanya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya angkat tangan atau boleh juga dituliskan di chat. Silakan Bapak Ibu, sambil saya cek mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber hebat kita di sore hari ini. Tapi di sini saya belum bisa melihat ada Bapak Ibu yang Kak Iskandar itu Bu, Pak Iskandar. Pak Iskandar ya. Iya, Iskandar acung tangan. Oh gitu ya, tidak belum terlihat di saya. Baik. Oh iya benar Pak Iskandar. Bu Dian mungkin bisa langsung dijawab ya satu pertanyaan, tidak usah kita kumpulkan, tapi mungkin bisa langsung ditanggapi oleh narasumber secara langsung. Ya, Baik Pak Is, dipersilahkan. Terima kasih Bu Dian dan Ibu moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua. Bu Dian, punten tadi kalau tidak salah Bu Dian itu di awal-awal slide menjelaskan bahwa yang bermakna, kemudian bukan yang terakhirnya yang ujungnya refleksi Bu Dian. Yang ujungnya refleksi. Bu Dian itu menyatakan kalau tidak salah itu boleh berurutan atau tidak berurutan ya. Cuman mungkin bisa diberikan contoh yang tidak berurutan itu yang seperti apa Bu Dian kalau Bu Dian punya, karena tadi sepertinya yang saya lihat yang dicontohkan oleh Bu Dian itu semuanya berurutan ya. Terus kemudian kalau misalkan tadi di awal yang tampilkan pun ada, kalau tidak salah ada model pembelajaran, berarti kalau misalkan tidak berurutan tidak sesuai dengan model pembelajaran ya, walaupun di dalam kegiatan intinya tadi di Budian itu tidak menjelaskan tahapan-tahapan dari model pembelajaran, tapi dari 3 tahapan tersebut menurut saya sudah tertuang secara tersirat gitu. Mungkin saya minta kalau ada gitu Budian minta diberikan contoh yang tidak berurutannya Budian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Iskandar, jadi di sini Budian Pak Iskandar meminta contoh untuk yang pengalaman belajar yang tidak berurutan, karena tadi memang di awal disampaikan bisa berurutan dan bisa tidak berurutan seperti itu. Silakan Budian. baik Ibu, terima kasih Pak Iskandar atas pertanyaannya. Mohon izin saya mencoba menjawab ya Pak. Mana tahu di sini Bapak Ibu ada yang lebih paham ya. Jadi tadi memang saya menyatakan bahwa untuk memahami, mengaplikasi dan merefleksi itu boleh tidak berurutan. Jadi memang ada 2 versi yang beredar di lapangan. Ada yang bilang boleh tidak berurutan, tergantung kelasnya, tergantung satuan pendidikannya. Ada yang sesuai dengan Prof. Yuli sampaikan
Kalau Prof Yuli yang memang tim pengembangnya itu meminta untuk berurutan karena itu adalah tahapan berpikir atau disebutnya tuh urutan berpikir kita tuh seperti itu gitu. Nah, makanya harus digunakan. Nah, saya kebetulan pronya itu kepada Prof Yuli. Jadi saya berpendapat bahwa memang harus urut gitu, karena itu cara tahap proses berpikir. Jadi ada ininya Bapak Ibu, ada neuroscience-nya, ada ilmu neuroscience yang menyatakan bahwa cara otak bekerja itu memang dari mulai memahami, mengaplikasi, lalu merefleksi. Nah, kalau tadi pertanyaan Pak Iskandar, apakah ada yang kalau saya pribadi ada yang tidak berurutan? Sejauh ini semua RPP saya selalu berurutan. Namun saya pernah melihat ketika ada orang di luar sana yang tidak berurutan. Contohnya bioteknologi, Pak, waktu itu tentang membuat tape. Nah, biasanya kan kita jelasin dulu bioteknologi apa ya, terus aplikasinya buat tape, kemudian refleksinya tentang mungkin sejauh mana kepiawaian siswa dalam membuat proses produk fermentasi dan lain sebagainya. Nah, beliau ini memulainya dengan eh, analisis tape yang enak, ketan yang enak, mana, terus dianalisis dulu proses pembuatannya di awal. Jadi dia tuh kayak beliau itu menayangkan beberapa jenis produk fermentasi atau bioteknologi, lalu siswa diminta untuk menganalisis. Lalu baru setelah itu dijelasin hasil analisisnya itu. Jadi kan dia kan berarti merefleksi dulu, baru dia masuk ke memahami. Baru habis itu dari produk-produk yang sudah direfleksi itu, maka diaplikasikan bagaimana cara membuat fermentasi yang lebih baik dan lebih benar. Gitu Bapak. Jadi siklusnya diputer gitu, diurutan. Namun saya pribadi melihat yang seperti itu, berarti kan yang sulitnya di depan gitu. Nah, masalah cocok tidak cocok, Bapak Ibu kembali lagi kepada eh, siswa-siswinya Bapak Ibu. Kalau memang bisa dibuat seperti itu, mangga silakan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu merasa, waduh, anak saya disuruh menganalisis gitu. Tape aja mungkin ada beberapa yang belum tahu cara membuatnya gitu. Nah, jadi ya itu balik lagi ke kita. Tapi itu contoh yang bisa saya sampaikan Pak Iskandar. Punten Bapak kalau mohon izin belum belum menjawab sepenuhnya. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Bu Dian. Bagaimana Pak Iskandar? Iya Ibu, terima kasih sudah menjawab. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita? Atau sambil kita menunggu, mungkin Bapak Ibu bisa open kamera semuanya. Kita ambil sisi foto bersama dulu, Pak Bim. Bisa? Baik, kalau di slide saya ini ada 7, berarti ada 7 kali. Boleh Bapak Ibu dipersilahkan untuk open kamera semuanya, jadi kita bisa ambil untuk dokumentasi. Pak Robi mungkin bisa bantu, dan saya pun juga akan coba untuk foto. Baik, satu, kita, saya di sini. Setelah ini mungkin diseling dulu dari Pak Robi, ada pengumuman katanya Bu. Oh gitu. Ya. Oh iya, baik. Berarti setelah foto. Oh, setelah foto. Yeah. Oke, baik. Setelah foto kita akan seling untuk informasi yang disampaikan oleh Pak Robi. Baik. Untuk foto bersama dulu ya, Kak Bima ya. Silakan foto bersama dulu. Ya. Baik, Bapak saya. Halaman yang pertama 1, 2, 3. Jadinya emang 20 kali. Coba baca lagi. Mungkin dari Bojongmangu bisa gaya semua dari Bojongmangu. Ya, luar biasa, seru ini sekali. Jadi penuh ini, seru. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan dari SMN 1 Bojongmangu. Tapi banget ya Bun. Halaman kedua 1, 2, 3.
Halaman yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Dari Bojongmangu mau saya pin dulu, Pak, biar kelihatan. Oke, bisa. Oke, Biar boleh. kelihatan lebih besar ya. Nah, gitu. Ayo Bu, dari Bojongmangu bisa gaya dulu semuanya, biar nggak kecil-kecil. Wah. Ya sebentar. Wih, ramai nih masyarakatnya nih Bojongmangu nih. Masyarakat Luar biasa. luar Halo biasa. Bapak Ya. Ibu semuanya. Satu. Oke, baik. Ya. Sudah Pak Bima. Ya. Oke, Langsung baik. pengumuman Cukup? dulu Pak Robi. Boleh Sudah siap? mungkin ini karena saya lihat juga kayaknya sepertinya Bapak Ibu sudah cukup. Nanti. Iya. Hah? Iya, berarti maksud saya biar saya aja nanti saya ke Pak Robi sekalian gitu ya Ya, Pak Bima, silakan. bisa ya? Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti pemaparan materi dari Bu Dian dengan penuh semangat, dan semoga apa yang kita dapatkan dari narasumber kita akan menjadikan kita lebih bersemangat untuk mengajar putra-putri kita. Terima kasih, saya selaku MC dan juga moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimohon untuk tidak beranjak dulu Bapak Ibu karena ada informasi yang tidak kalah penting dari Pak Robi. Dipersilahkan untuk Pak Robi. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin semuanya. Ini kami dari tim Humas ingin launching Bapak Ibu, launching seragam dan ID card dari MGMP Biologi. Nah, ini desainnya akan saya coba tampilkan. Nah, ini Bapak Ibu untuk desain seragam PDL kita. Bagian depannya ada bordir nama, bagian lengan sebelah kirinya ada logo MGMP Biologi Kabupaten Bekasi, dan bagian belakangnya ada tulisan MGMP Biologi SMA Kabupaten Bekasi. Nah, ini untuk pedal kita bahannya itu menggunakan American Drill, dan untuk harganya itu sekitar 200.000 Bapak Ibu. Seperti ini, warnanya merah marun. Ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Nah, ini untuk yang seragam pedal kita Bapak Ibu. Nanti akan saya share juga di grup MGMP Biologi SMA Kabupaten untuk link pemesanannya. Nah, ini untuk yang ID card-nya Bapak Ibu. Ini contohnya bagian depan, bagian belakangnya seperti ini. Dan ini bisa juga digunakan untuk e-money, pembayaran e-tol. Dengan harganya ini Rp100.000 Bapak Ibu. Jadi kartunya multifungsi ya Pak Robi ya? Iya, betul Kartunya Kak. multifungsi. Ini bisa kita bawa kemana-mana, apalagi sekarang kan mau ke mall, bayar parkir pakai e-money, udah digital. Jadi kalau e-money-nya sudah MGMP Biologi, semoga selalu teringat-ingat dengan MGMP Biologi gitu ya. Nah, kayaknya Setuju. Dilanjutkan Pak, setuju. Kelihatan kompak gitu Bapak Ibu. Ini kalau pesen dua-duanya ada diskon nggak ini Pak Robi? Oh, ada. Kalau dua-duanya pesen itu harganya di 270.000 Bapak Ibu. Wah, 200. Kalau seragamnya 200. Kalau ID card-nya 100, harusnya kan 300. Ini kita korting Bapak Ibu. Jadi 270.000 rupiah. Ya. Biasanya senang ibu-ibu nih kalau diskon. Iya, jadi pastinya untuk kita batas juga diskon nih. Pemesanannya ini sampai tanggal 29 Agustus Bapak Ibu. Setelah itu kita akan close order, nanti kita proses, baru diproses. Dan Bapak Ibu sebagai informasi, di tanggal 29 nanti kita ada badak yang kelima ya, bersama Pak Cece Sutia. Ya, diharapkan Bapak Ibu semuanya hadir ya di kegiatan
badak yang berikutnya ya. Dan sekaligus di sana nanti Pak Robi akan menginformasikan Bapak Ibu yang sudah order. Ya, khawatir namanya belum masuk, termasuk juga verifikasi ukuran. Ya, jadi jangan sampai nanti kita pesan baju kekecilan dan lain sebagainya ya. Jadi kita sama-sama kita cek ya. Semoga nanti di kegiatan badak yang ketiga kita dilaksanakan secara offline. Ya, kita sama-sama pakai seragamnya atau kita sama-sama ambil seragamnya ya. Dan dilanjutkan nanti di musim kemarau berikutnya, mudah-mudahan kita bisa jalan bareng-bareng ibu-ibu, bapak ibu ke refreshing ke tempat yang lebih menarik untuk melakukan pembelajaran biologi. Karena kita guru biologi di sekolah sudah di off, tidak boleh jalan-jalan. Nah, mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan gitu ya. Nah, ke ini ya, istilahnya ke tempat yang keluar ke lapangan ya, sebagaimana dulu semangat kita sebagai mahasiswa biologi yang kerap kali gemar menjelajah alam gitu Bapak Ibu ya. Bisa digunakan nanti bajunya. Nah, untuk para peserta, terima kasih Pak Robi atas informasinya. Berarti Baik, Kak. nanti di-share ya Sama-sama. di grup ya. Siap-siap. Nah, Ditunggu Bapak Ibu, pesanannya. tadi yang untuk hal yang tadi disampaikan Pak Robi ada di LMS ya, Deep Learning Biologi yang sudah saya bagikan linknya di Zoom. Ya, Bapak Ibu bisa klik home. Ini ada bagian informasi. Nah, di sini ada di bawah ya terkait dengan pemesanannya dan lain sebagainya. Nah, adapun untuk kegiatan Badak 4 ini yang sudah disampaikan oleh Budian tadi, ya Bapak Ibu dimohon untuk mengisi ya presensi yang di-share oleh Pak Robi. Sudah bisa di-share Pak Robi presensinya di Zoom. Ada 2 presensi Bapak Ibu, presensi yang di Zoom yang sifatnya untuk verifikasi sertifikat ya, dan presensi yang ada di LMS yang sebagai wahana kita saling menyemangati ya. Jadi ini sudah ada 3 yang komen ini, saya sendiri, Pak Cep, dan Pak Iip, dan Putri ya. Silakan ditunggu yang lain. Untuk materi yang tadi disampaikan oleh Budian sudah dimuat dalam bahan tayang di bawahnya. Kemudian juga contoh RPP-nya juga sudah di-upload di sini. Bapak Ibu tinggal klik download. Nah, kemudian untuk mengerjakan tugasnya juga sudah disediakan template-nya. Jadi template-nya bisa di-download, kemudian bisa diolah-olah ya, atau maupun menggunakan RPP yang sudah Bapak Ibu desain sendiri ya, dimodifikasi sebagaimana teori yang sudah disampaikan agar kita bisa menghasilkan RPP yang lebih bermutu ya, sebagaimana arahan dari Dinas Pendidikan. Ya, untuk RPP yang sudah diproses, Bapak Ibu bisa convert ke bentuk PDF ya. Kemudian Bapak Ibu bisa upload dengan cara klik ya, klik yang mana, yang kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya, kita klik. Kemudian jangan lupa untuk file PDF-nya Bapak Ibu namai dengan nama underscore asal sekolah dan underscore kelasnya. Ya, nanti ini kalau Bapak Ibu klik, nah ini akan terkoneksi ke Google Drive. Bapak Ibu tinggal upload di Google Drive tersebut ya. Jadi seperti itu untuk penugasannya. Semoga Bapak Ibu sekalian puas dan juga bisa mengikuti kegiatan Badak berikutnya dengan seksama. Ini sertifikatnya 32 JP. Kita berkolaborasi tidak hanya hari ini Bapak Ibu, tapi sampai di tanggal 29 nanti ya. Tanggal 29 harapannya sudah mengupload tugas RPP-nya. Nah, untuk apa nanti RPP yang sudah Bapak Ibu upload? Nanti untuk didiskusikan lagi dengan pemateri berikutnya, bagian implementasi Bapak Cece Sutia di tanggal 29. Jadi RPP Bapak Ibu ini tidak hanya diupload, tidak hanya sekedar mengumpulkan tugas, tapi harapannya nanti bisa dijadikan sampel untuk divalidasi. Kalau ada unggulnya di mana, kalau ada kekurangannya kita perbaiki lagi, ya sehingga kita bisa sama-sama belajar di forum MGMP Biologi. Oh ya, sebelum tadi meskipun sudah ditutup, saya minta ada eh, dari Bapak Ibu sekalian yang mau mengutarakan pesan dan kesan serta refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ada door prize menarik Bapak Ibu, yaitu tiket
pendaftaran Olimpiade Biologi Indonesia yang diselenggarakan oleh Indonesian Scientific Society yang nantinya akan diselenggarakan di Bandung grand finalnya dan seleksinya berlangsung secara online. Jadi bagi Bapak Ibu yang bisa mengutarakan refleksi, saran, pesan dan kesannya pada hari ini, saya persilahkan yang berminat acung tangan, ada door prize untuk Bapak Ibu. Ya, ya silakan Bapak Ibu. Apalagi disusun dulu. Ya, silakan yang bersedia Bu Nur, mungkin bisa sekalian dipantau. Kalau ada yang sudah acung tangan, boleh kiranya langsung menyampaikan pendapatnya di forum. Mangga, jangan malu-malu. Kita sama-sama satu keluarga. Karena kami juga sebagai pengurus membutuhkan umpan balik dari Bapak Ibu untuk perbaikan ke depannya. Ya, silahkan. Ada yang mau mewakili dari peserta? Dari Pocongmangu mungkin ada, Bu Is. Boleh. Belum terlihat Pak Bim yang mengangkat tangan. Ini fokusnya kayaknya pengen pulang masalahnya. Ini udah jamnya gitu ya. Iya, karena pada di sekolah saya yakin, benar. Jadi udah Padahal menunggu mah kalau absen. ini mah kalau waktunya masih ini mah pasti pada antusias. Ya. Tapi keren sih kalau menurut saya. Cuma mungkin karena waktunya yang terbatas ya, Miss Dian. Cuma penjelasannya cukup tepat. Ini langsung ke contoh, jadi langsung template yang tadi otomatis bisa dikembangkan. Makanya tadi saya semua mapel ya Bu Hafsah, kita tolong jadi nanti tinggal dimodifikasi, kebetulan biarkan mereka berkarya dari MGMP masing-masing kan, tapi pasti akan melihat dari biologi berbeda gitu. Kemudian atmosfer di MGMP biologi juga kan dengan melihat webnya yang seperti itu, mereka melihat oh pantesan ibu menyuruh gitu ya Bu Hafsah ya. Kok ibu nyuruh kami sih gitu ya. Padahal bukan masalah, bukan bukan karena apanya. Satu saya bilang jangan lihat biologinya tapi cari ilmunya gitu. Kalau nggak salah tadi juga saya lihat ada ketua MGMP ekonomi loh yang jadi masuk ke sini ya Miss Nunung. Jadi kayaknya dia juga ngapain lo ikutan ekonomi. Itu Pocongmangu juga pada ikutan ngapain malah dibalikin begitu. Artinya apa Pak Bima? Untuk diberi contoh kebaikan kan bagus ya setidaknya, benar nggak Pak Riko, pengurus yang lain, Masya Allah. Jadi saya bilang bukan untuk kita tinggi hati, bukan, tapi setidaknya ketika suatu kebaikan yang kita lakukan menjadi inspirasi teman-teman, Masya Allah kita udah bahagianya, senang sekali. Mudah-mudahan jadi amal baik buat kita gitu. Thank you, saya sudah melihat kejutan-kejutan yang selalu dilihat, makanya tadi tuh saya ada janji sama suami, cuma dia bilang, aduh nggak bisa, saya harus ini nanti aja diundur ke malam, gitu. Ya karena bagaimanapun saya berupaya seperti saya kalau di MGMP biologi serasa saya balik ke rumah gitu. Bagaimanapun atmosfer saya tidak, saya bangga jadi kepala sekolah, tapi saya jauh lebih bangga jadi guru. Itu aja ya. Tapi saya izin mungkin langsung live karena saya mau pulang. Bu Hafsah tuh masih bertahan dia. Ya. Terima kasih, Bu, Ibu pulang, saya mau pulang. Dia udah ditinggalin, teman-temannya udah pada kabur. Iya. Iya. Ya, terima kasih. Ya, nanti kalau dari Pocongmangu ada yang mau ikut Olimpiade Biologi Indonesia, bisa mengirimkan nama peserta didiknya. Nanti untuk tiket pendaftarannya dari kami panitia MGMP Biologi Kami kasih ciut Pak Bima Kabupaten Bekasi. Olimpiade ya Pak Bu Hafsah ya. Jadi, Masih hadir Bu, ada 5 orang. Dadah. Ayo aja kita mah Iya. mau aja. Cuma Enggak, berarti ini nanti Bu Hafsah aja ya yang perwakilannya ya nanti ya, yang ngambil door prize-nya ya. enggak nanti disangkanya kong kaling kong lagi, saya nggak enak sama teman-teman yang lain. Iya. Enggak. Ya. Ada yang lain dari teman-teman? Iya, sehat.
Sepertinya tidak ada Pak, Sudah ini tidak ada diajukan ya, nanti ya. boleh. Supaya teman-teman bisa segera mengerjakan tugasnya, Bu. Jadi bisa kita tutup. Besok Iya. ada hari libur 3 hari, Sabtu, Ahad, sama Senin. Ya bisa jadi digunakan untuk refreshing keluarga. Sisa-sisa waktunya mungkin bisa untuk mulai mendesain Coba 17-an. RPP ya. Coba 17-an ya. Silakan boleh kita Iya, akhiri terima ya. kasih. Silakan Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih Bu Iis, sehat selalu, dan Terima Bapak kasih Ibu semuanya. semuanya. Bu Dian, terima Terima kasih. Terima kasih Sudah semuanya. dapat ilmu Saya yang live ya. banget. Ya. Dan saya berharap bisa MPI-nya bisa